Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wa'udi Mukulsum dengan NIM 1747241042. Nah, adapun topik yang akan saya bahas yaitu kurangnya sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam menangani COVID-19. COVID-19 atau yang biasa disebut dengan virus corona tidak bisa dianggap remeh lagi. Berdasarkan data terbaru dari CSSI Johns Hopkins University menunjukkan hingga Selasa sore 2 Juni 2020 total jumlah keseluruhan kasus yang positif corona telah mencapai 6.284.065 pasien dan yang meninggal mencapai 375.902 jiwa. Nah, sedangkan berdasarkan data dari Wikipedia, di Indonesia sendiri total kasus yang positif mencapai 27.549 dan yang meninggal 1.663 jiwa. Dengan terus melonjaknya angka penularan di Indonesia, maka pada 1 April kemarin, Presiden memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat dengan PSBB. Sebelum PSBB diterapkan, pemerintah daerah telah bergerak lebih cepat dalam menangani kasus COVID-19 di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan karena lamanya pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan nasional terkait dengan penanganan wabah ini. Misalkan Provinsi Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Kota Solo yang meliburkan perkantoran, sekolah, dan aktivitas publik jauh sebelum PSBB diterapkan. Bahkan kita bisa juga melihat Kota Tegal, Kota Tasikmalaya, dan Provinsi Papua yang menerapkan karantina wilayah atau lockdown sebelum adanya PSBB. Ini menjadi wajar karena saat itu belum ada arahan dari pemerintah pusat. Daerah berinisiatif bergerak dahulu sebelum wabah ini menjadi lebih buruk. Akan tetapi hal itu sempat mendapatkan ancaman dari pemerintah pusat karena penerapan lockdown akan sangat berdampak bagi perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu hal ini tidaklah mudah bagi Indonesia sebagai negara berkembang dalam melawan COVID-19 ini. Segala macam cara telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga dinamika perekonomian. Pemerintah pusat bahkan telah menyediakan alokasi dana sebesar 405,1 triliun dalam upaya menangani dampak penyebaran virus corona di Indonesia. Namun, semua itu tidak akan pernah cukup jika masyarakat Indonesia terus membandel, tidak mematuhi instruksi pemerintah pusat. Bahkan menurut Bapak Yusuf Kalla selaku Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI memprediksi perekonomian Indonesia akan kembali berjalan normal 3 tahun lagi. Maka dari itu, tetap jaga jarak dan jikapun keluar rumah jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan atau membawa hand sanitizer. Dengan melakukan hal sederhana ini, Anda sudah melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman virus corona ini. Bukan hanya itu, Anda juga ikut andil dalam menekan angka corona di Indonesia. Itulah laporan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.